Sobat Otdatalk, selamat datang di panduan pengisian formulir identifikasi penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah kabupaten kota. Sebelum kita lakukan exercise, saya akan mengenalkan apa saja komposisi dari formulir ini. Pada kolom A, kita lihat ini terdapat nomor. Sedangkan kolom selanjutnya ada kolom yang berisi jabatan sesuai perkada di tiap-tiap perangkat daerah. Lalu, pada kolom C, ada jabatan yang dipertahankan dan kolom D, ada jabatan yang disederhanakan. Keduanya ini adalah exercise yang dijelaskan sebagaimana model Menpan. Untuk selanjutnya, di kolom E, ada jabatan yang dipertahankan dan kolom F, jabatan yang akan disederhanakan. Untuk kolom E dan F, ini merupakan usulan dari teman-teman daerah yang telah melakukan identifikasi jabatan apa saja yang dipertahankan dan jabatan apa saja yang disederhanakan. Lalu, apalagi tahapan selanjutnya? Tahapan selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk mengisi matriks penyederhanaan struktur ini dengan mempedomani modul yang ada di sheet sebelahnya. Kita buka dulu sheet modul. Oke. Di sheet modul ini, kita akan menjelaskan bagaimana mekanisme penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah khususnya kabupaten kota. Di sheet ini kita membagi 3, yaitu ada penggabungan urusan pemerintahan pada perangkat daerah. Lalu ada juga yang urusan tersebut berdiri sendiri. Dan yang ketiga, kita bicara urusan penunjang. Lalu bagaimana pengisiannya? Untuk penggabungan urusan pemerintahan pada perangkat daerah, contohnya untuk Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata. Nah, ini berarti kita menggabungkan 2 model sesuai surat edaran Menteri Pan-RB. Penggabungan urusan pemerintahan pada perangkat daerah, contohnya Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata. Untuk dinas ini, kita akan menggunakan 2 model dari surat edaran Menteri Pan-RB. Model yang digunakan adalah model 2 untuk urusan pendidikan dan model 4 untuk urusan kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga, serta pariwisata. Lalu bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah kita akan mendapatkan jumlah sekretariat yang memiliki 1 subbagian. Kita akan mendapatkan sekretariat yang memiliki 1 subbagian, lalu bidang yang melaksanakan urusan pemerintahan. Model 2 yaitu model pendidikan, memiliki 2 seksi atau 2 subbidang. Lalu bidang yang melaksanakan urusan pemerintahan pada model 4 yaitu kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga serta pariwisata tidak memiliki seksi atau subbidang sama sekali. Ini untuk contoh penggabungan urusan pemerintahan pada perangkat daerah. Selanjutnya, urusan pemerintahan yang berdiri sendiri. Untuk ini, teman-teman akan lebih mudah karena tidak akan memenuhi penggabungan model. Contohnya untuk urusan perhubungan. Urusan perhubungan ini yang ada di Dinas Perhubungan menerapkan model pada nomor 1. Lalu bagaimana hasilnya? Hasilnya sebagaimana dijelaskan di surat edaran Menpan bahwa untuk Dinas Perhubungan dengan model 1 yaitu hasil struktur organisasinya, sekretariat mempunyai 3 subbagian, lalu memiliki 2 seksi atau subbidang pada masing-masing bidangnya. Urusan lainnya yang berdiri sendiri, contohnya pendidikan, keuangan. Untuk selanjutnya, penggabungan urusan penunjang. Contoh untuk bagian kepegawaian dan diklat. Model selanjutnya yaitu penggabungan urusan penunjang, terdiri dari kepegawaian dan diklat, perencanaan dan litbang. Untuk model perencanaan dan litbang, kita akan menggunakan 2 model, yaitu model 3 dan 4 yang memiliki sekretariat dengan jumlah 1 subbagian, lalu tidak memiliki seksi atau subbidang. Lalu untuk beberapa perangkat daerah yang memiliki spesifikasi seperti sekretariat daerah, sekretariat DPRD, UPT yang berbentuk rumah sakit, lalu Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun Badan Kesbangpol, ini sudah kita jelaskan juga di modul ini. Jadi teman-teman akan lebih mudah untuk identifikasi jabatan apa saja yang akan disederhanakan. Kita akan masuk kembali ke sheet yang matriks penyederhanaan struktur. Di sini kita akan coba mengexercise contohnya untuk sekretariat daerah. Seperti kita jelaskan sebelumnya, perlu teman-teman ketahui juga bahwa pada kolom B ini, di mana diberi keterangan jabatan sesuai perkada, ini adalah pola maksimal.
Jadi, teman-teman bisa menyesuaikan dengan perangkat daerah yang ada sesuai tipologinya. Apakah itu tipe A ataupun tipe C. Lalu, kita akan coba bagaimana menginput tabel-tabel pada kolom C dan kolom D. Kita beri contoh untuk sekretariat daerah. Untuk sekretariat daerah, sebagaimana kita ketahui, ini ada beberapa asisten dan ada beberapa bagian. Dan dalam bagian itu memiliki subbab. Kita akan coba untuk memasukkan dengan mempedomani modul yang ada di sebelahnya. Kita buka dulu modulnya, lalu kita lihat bagaimana sih susunan sekretariat daerah. Untuk susunan sekretariat daerah, maka ada beberapa poin yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Jabatan eselon 4 atau pengawas yang melaksanakan tupoksi di bidang protokol, dan jabatan pengawas eselon 4 yang menjadi kepala UKPBJ. Lalu kita akan coba ya, untuk jabatan yang ada di sekretariat daerah, kepala bagian tentunya ini akan masuk ke kolom yang dipertahankan. Lalu subbagian yang lain ada juga, karena ada dua ketentuan bahwa yang disederhanakan ini adalah di luar dari subbagian protokol dan subbagian atau bagian protokol atau bagian yang menangani UKPBJ. Maka teman-teman memiliki dua kemungkinan perangkat daerah yang akan dipertahankan, atau dua jabatan yang akan dipertahankan, yaitu di bidang protokol dan bidang UKPBJ. Lalu dalam satu bagian itu kan ada 3 subbagian. Nah, 3 subbagian ini yang akan kita coba identifikasi untuk disederhanakan. Bagaimana pertimbangannya? Maka teman-teman dapat melakukan identifikasi terlebih dahulu. Jabatan-jabatan mana saja nih yang akan disederhanakan. Setelah kita masukkan sesuai exercise model Menpan, lalu teman-teman masukkan lagi subbagian apa saja yang akan dipertahankan. Saya contoh subbagian A. Lalu subbagian mana saja yang akan disederhanakan. Saya beri nama saja subbagian B dan subbagian C. Untuk selanjutnya, untuk tahapan ini teman-teman dapat lakukan berulang untuk perangkat daerah yang lainnya dengan memperhatikan model Menpan, lalu usulan daerah. Demikian penjelasan saya, semoga teman-teman dapat memahaminya. Saya harap teman-teman dapat memahaminya. Apabila ada pertanyaan atau kurang jelas, teman-teman dapat membubuhkan pertanyaan di kolom komentar. Dengan senang hati nanti kita akan jawab dan memberikan penjelasan. Selamat bekerja, jangan lupa share, like, subscribe, dan tunggu konten-konten Otak Talks lainnya. See you!